Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Selama 2 bulan kita udah nggak pernah up video lagi, libur dulu, dan sekarang kita up lagi. Masih bersama saya Ristika Saldi di Becal. It's raining, it's pouring. The old man is snoring. He went to bed and bumped his head. Couldn't get up in the morning. It's raining, it's pouring. The old man is snoring. He went. Kali ini kami akan membahas tentang tanda-tanda kehadiran makhluk halus dan bau-bau mistis tentang makhluk halus ya. Akan dijelaskan sama Teh Tika tanda-tandanya kayak gimana sih? Jadi kalau kehadiran mereka tuh katanya kayak ada suara-suara aneh, terus perbedaan suara ruangan. Kayak kita tuh lagi diawasin kalau kita tuh lagi sendirian. Terus lagi bangun, kalau bangun subuh-subuh ya, kebangun misalnya jam 2 atau jam 3 pagi, itu juga bisa menandakan ada yang mereka katanya. Kalau Ali gimana? Kalau ini mah, kalau misalnya tanda-tanda mah kayak aroma bau-bau kayak gitu kan, sengit. Terus kalau misalnya jam 3, antara jam 3 atau jam 4 itu kayak merasa ketakutan, kayak misalnya kayak takut kemana-mana, takut ke kamar mandi lah, takut kemana gitu. Terus biasanya kalau orang yang bisa tuh kayak bisa ngelihat bayang-bayangan kayak gitu. Biasanya makhluk halus tuh di ujung-ujung gitu kan, di ujung pintu, di belakang pintu dan lain-lainnya. Kadang di lemari juga ada gitu. Pengalaman Teh Tika, ada nggak sih pengalaman Teh Tika tentang tanda-tanda itu? Ada sih, kalau misalnya kayak bangun waktu itu pernah kebangun jam 2 apa jam 3 pagi, sekitaran segitu kebangun terus. Minggu-minggu itu tuh kebangun terus jam segitu. Terus gak tahu kenapa kayak ada yang ngeliatin terus di pojokan pintu. Terus tapi sih aku emang orangnya nggak terlalu mikirin, jadi langsung aja nonton film hantu. Kita Susana ya, pasti ada kayak gitu. Terus ya bau-bau aneh, terus kayak suara-suara ada sih setiap bangun jam segitu gitu. Kalau kamu? Kalau waktu itu mah kadang yang gini, jam 3 atau jam 4 tuh kayak merasa kayak sunyi gitu, kayak kuburan. Dan kata orang-orang sih kalau misalnya sunyi kayak kuburan tuh kayak pertanda gitu, ada yang ngirim, ada kedatangan dia ke terus kadang juga kayak takut gitu jam 3 jam 4 kan, soalnya kan itu pergantian ini kan, pagi ke malam. Jadi kan hantu-hantu katanya mah suka hadirnya tuh jam segitu. Pergantian kegiatan kali ya. Mereka malam, mungkin kita pagi kayak gitu. Kan lagi pula kan ini kayak tahajud juga kan, sholat tahajud kan biasanya kayak ada yang ganggu katanya kayak gitu. Kata beberapa orang yang pernah katanya sholat tahajud subuh ada yang mengganggu. Tapi kita mau niat juga kan sholat ya. Gimana kitanya sih ya, kalau kita niat pasti bakalan ini juga dijaga. Gimana juga pemikiran kitanya gitu. Jadi kalau misalnya kita ketakutan juga jangan terlalu ketakutan, karena bisa aja mungkin nyelakain diri kita sendiri karena ulah kita ketakutan ya. Padahal nggak ada apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya jelas ada bayangan atau apa, bau atau aneh-aneh yang kalian rasain, itu bisa jadi tanda-tanda mereka gitu. Tapi ya udah, mungkin cuman lewat atau gimana. Mungkin mereka cuma menghadirin di mereka aja gitu. Kita itu ada di sini gitu. Iya, gitu aja. Nah kan tadi kita udah ngejelasinnya ke kalian tentang tanda-tanda kedatangan makhluk halus itu apa aja. Nah sekarang kita mau ngejelasin soal aroma-aroma, tanda mereka itu datang. Aroma apa aja sih? Kalau misalnya bau minyak kayak mistik gitu, kadang suka datangnya pocong. Terus kalau bunga melati udah pada tahu kan, kunti. Iya, anak.
kunti. Dan kalau misalnya bau bangkai itu kayak kuntinya tuh jahat gitu, jahil juga. Terus bau sawo itu kayak bau jin. Kita berarti kalau misalnya ada bau sawo gitu di sekitar kalian berarti ada jin. Dan kalau misalnya bau melati berarti ada itu. Pokoknya kalau kalian ini apa bau cium bau-bau kayak gitu, doa aja gitu ya. Dan ada seterusnya juga ya bau-baunya. Tapi jangan ngira juga, nanti takutnya pas ada tukang sawo lewat dibilangnya ada genderuwo gitu. Lewat katanya. Kasihan ngomong-ngomongin nanti kasihan disebut genderuwo kan. Terus ada juga baunya kayak apa? Kemenyan ya. Kemenyan itu katanya ada yang jahil ke kita. Maksudnya jahil itu dalam artian mereka ngirim kayak santet atau sihir atau kehadiran jin katanya sih. Terus bau darah nih, bau darah itu tandanya ada bebek gombel. Terus kayak singkong bakar, genderuwo, bau anyir itu kayak sundel bolong, sama kabel gosong, banaspati. Tapi kalian kalau misalnya kayak bau darah, kalian cek dulu lah, takutnya ada apa ya. Terus jangan kayak, langsung tiba-tiba iya ada hantu. Ada hantu, padahal bau apa. Kayak singkong, siapa tahu kan ibu kalian, bapak kalian lagi ngebakar singkong kan, malah mah bukan genderuwo tapi makan enak kan. Positive thinking aja gitu. Kalau anyir kan siapa tahu kayak bau ikan kayak gitu ya, positive thinkingnya seperti itu. Kalau misalnya kabel gosong, kalian nggak bisa langsung kabel gosong ada banaspati, cek dulu, nanti kebakaran bahaya kan. Malah nyiranya malah banaspati. Nanti udah ngira kayak gitu rumah lu kebakaran. Kayak gitu. Jadi sebelumnya pastiin dulu kalau misalnya jam 2 ke jam 3 misalnya bau melati, patut dicurigai dong. Apa mereka kan lewat. Bisa juga kayak ada pohon yang punya melati, nanti dikira bau melati, padahal ada yang punya melati. Padahal kamu lewat di depan pohon melati, ya iyalah bau melati kan. Ya, jadi kita harus tahu keadaan dan kapan ya kita ngerasainnya juga. Jangan asal ada hantu, asal gitu. sebut, dan jangan asal sompral juga. Takutnya ntar kalau misalnya benar ada ini ntar nanti ada gimana juga. Kan itu juga kalau misalnya disebut-sebut itu biasanya datang juga. Biasanya kita membicarakan dan mereka datang. Biasanya bagi mereka yang melihat pasti mereka ngelihat datang. Kalau misalnya diomongin, kalau misalnya yang nggak ngelihat ya dingin aja, gak akan datang, mereka ya udah nggak kelihatan gitu. Padahal ikutin gitu. Nah, kita kali ini punya beberapa foto ya yang menunjukkan mereka itu tetap tertangkap kamera gitu. Salah satunya ya ini. Nah, ini tuh jadi ada kayak rumah terbengkalai udah kurang lebih 2 tahun. Dan di sini yang kamu lihat apa? Kayak cewek gitu ya. Cewek nunduk tinggi juga. Kayak gimana ya? Kalau pas ngeliat tuh kayak merinding gitu ya. Kayak langsung ngeliat kesini tuh tiba-tiba to the point gitu, langsung ngeliat kayak gini. Padahal katanya di seluruh belakangnya tuh gak ada tembok, gak ada triplek sama sekali ya. Gak ada triplek. Rambutnya panjang banget, nunduk gitu. Terus ada apa lagi yang kamu lihat di sini? Kayak ada nenek lampir gitu. Rambutnya panjang banget sampai ke kaki. Kalian bisa lihat sampai bawah. Dia nunduk, badannya ramping. Kayak acak-acakan gitu rambutnya tuh. Iya, acak-acakan, gimbal. Kayaknya kalau dipegang keras rambutnya ya. Ini jelas banget sih. Coba menurut kalian gimana ya? Kalau menurut kalian kayak gimana? Merinding atau kita enggak? kayak gini gitu. Sekarang kita ada beberapa foto lagi yang kedua ya. Kedua ini fotonya. Nah, di situ ada foto kayak kelihatan
pocong ya, sosok pocong di daerah Kedungwarung Kidul, Jawa Tengah ya, Kabupaten Demak. Di situ kayak kelihatan pocong, terus matanya tuh merah kan, matanya merah. Tapi kalau dilihat-lihat mah merinding mah, emang merinding gitu. Sebenarnya sih ini sempat viral beberapa tahun yang lalu ya. Tapi baru kita reaksi sekarang ya. Tapi kalau misalnya ini adalah manusia yang iseng-iseng, ini nggak mungkin juga soalnya Sampai mata merah kayak matanya gitu. merah dan mukanya hitam banget tuh. Mukanya hitam banget. Sampai kayak gosong Nggak gitu mungkin. kan. Soalnya dah buat apa mungkin di jalanan sepi kayak gini terus mau ngejailin Soalnya kan kalau misalnya Google, kan ini dari Google ke gitu. street. Pasti kameranya tuh kayak drone kan. Drone. Nah. Dia langsung ketangkep gitu aja. Dan mungkin gak sengaja kayaknya ketangkap. Mungkin dia atau enggak dia ini nampakin diri kalau dia tuh ada Ada gitu. Tapi kayak gitu ya, kayak centil kayak gitu. terlalu centil gitu. Dia bergaya gitu. Ih, kalau misalnya dia logikain manusia sih nggak mungkin juga. Ini keadaannya kayaknya maghrib adalah ya. Iya. Maghrib. Makanya kalau maghrib tuh katanya suruh tutup pintu kayak gitu. Katanya mah setannya tuh suka datang. Dan suka juga masuk. buat beberapa orang yang bisa ngerasain ya, kalau maghrib datang itu biasanya dia tuh pusing terus mual. Iya. Aku pernah ngerasain itu pusing mual tiap maghrib malah karena katanya pergantian waktu antara kita sama mereka gitu. Jadi kayak siang waktu kita gitu, sore waktu kita, dan malam waktu mereka kayak Iya. gitu. Bagi mereka mungkin malam pagi. Maghrib itu jam 6 pagi. Bagi mereka kayak gitu. Jadi ya mereka juga punya aktivitas. Mungkin ya, mereka juga punya aktivitas mereka. Jadi ya udah gantian aja gitu. Makanya ngasih energinya yang beda ke beberapa orang gitu. Makanya jangan terlalu ini apa, kalau misalnya tidur itu jangan maghrib katanya, pamali ya, pamali katanya. Tapi gue juga nggak tahu juga sih sebenarnya. Malinya kenapa gitu. Katanya mah rep-rep kayak gitu, kadang rep-rep. Dan katanya juga kayak santet buat ke orang lain atau sihir ke orang lain, jadi ke kita sasarannya padahal bukan ke kita tujuannya. Katanya gitu, gampang menerap, tubuh kita tuh gampang menerap kalau kita tidur habis asar ke sininya, katanya, kata orang tua dulu ya gitu. Ya teh, tadi kan kita udah menunjukkan nih 2 gambar sama penonton kita nih. Yang dirasain teteh tuh kayak gimana sih tentang kedua foto itu? Kalau yang gambar pertama, jujur itu merinding banget, pusing, langsung keringet dingin. Kalau yang kedua mah mungkin udah viral tahun-tahun sebelumnya, udah tahu dan kita baru reaksiin sekarang. Jadi lumayan merinding dengan kecentilan pocongnya. Lumayan ngakak juga sih. Kalau kamu gimana? Kalau pas ngeliat gambar pertama mah kayak pusing juga, terus merinding, terus kayak panas gitu. Kayak beda aja gitu suasananya kalau langsung ngeliat kayak gitu, kayak langsung merinding. Kalau yang kedua tuh merinding doang, mungkin karena udah lama juga ya. Lama. Karena udah lama juga, jadi kayak udah tahu gitu. Jadi nggak merinding. Kalau itu kan kayak masih baru-baru ya, kita masih foto, udah dikirim fotonya itu masih baru-baru kan. Udah tahun bulan-bulan kemarin kali ya. Udah ya Dan teh. yang itu juga ya kayak bau-bau kayak gitu atau tanda-tanda mereka itu jangan sampai mereka, bukannya mereka sih, jangan sampai kamu itu ketakutan sendiri dan nanti malah nyalakain diri kamu sendiri. Kalau misalnya kamu berhalusinasi yang lain-lain, berpikiran yang lain-lain tentang tanda-tanda yang tadi, diusahain jangan terlalu takut lah ya. Karena nanti juga kamu kalau kamu takut terus lari ke Sandung, nggak ada yang tahu kan. Pokoknya hati-hati di mana-mana juga ya, mereka selalu ada pasti. Tapi kebanyakan orang-orang selalu ini apa, nyangkanya kalau kita misalnya kesandung lah ke sini, gara-gara setan, padahal setannya kan nggak apa-apa. Nanti setannya bilang kenapa nyalahin gitu kan, padahal mah nggak apa-apa. Ya. Itu kan
karena ulah kamu sendiri gitu sebenarnya. Intinya mah gini ya, pesan dari kita mah jangan terlalu sompral gitu ya, jangan terlalu sompral, jangan mengada-ngada, dan jangan pernah kita kayak nantang mereka gitu. Pesan kita dari awal ya, dari awal kita bikin bikin channel itu kita selalu kayak gitu. Pesan Jangan kita jangan sompral. Karena ya ada mereka juga di samping kita gitu. Oke, terima kasih Segitu aja ya. udah nge-full video. Karena tanpa kalian kita nggak akan sampai sejauh ini gitu. Terima kasih. Terima kasih ya buat semuanya, dan jangan lupa subscribe sampai 1.000 Nonton dan jangan lupa dan juga subscribe. like, comment, and share ke semua sosial media kalian. Terima kasih. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Setelah 2 bulan kita nggak up dan kita libur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Setelah 2 bulan. Warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Setelah kita libur selama 2 minggu dan akhirnya kita up lagi masih bersama saya Destika. Shelby. Dan kali ini kita kurang satu anggota lagi ya, karena ada kesibukan sendiri. Jadi maksudnya karena sekolah juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Kita balik lagi setelah 2 bulan kita libur dulu ya. Nah, kita mulai upload lagi nih dengan saya Destika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kita balik lagi ya setelah libur 2 minggu, 2 bulan. Hai, kembali lagi bersama kami di sini. Kita pakai kembali ya? Hai guys. Kali ini hai, kembali bersama kami. Sekarang kita udah menjelaskan tentang tanda-tanda kehadiran makhluk halus. Sekarang aroma yang bisa kedatangan makhluk halus. Segitu aja dari kami tentang penjelasan tentang tanda-tanda